Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. So, Altcoins Update hari ini agak telat. Saya terus terang bingung banget teman-teman sekalian, banyak banget yang minta requestnya ya. Jadi ya banyak bangetnya sih, nggak banyak-banyak banget, tapi pilihan koinnya kan banyak. Jadi akhirnya saya putuskan untuk melakukan vote. Jadi tadi saya tanya di teman-teman grup Telegram, ada sekitar 370 orang yang voting. Peringkat pertama itu di Ethereum, kemudian nomor 2 itu di Polygon atau Matic. Jadi akan saya review dua koin ini terlebih dahulu, dan poin nomor 3-nya adalah Polkadot. Ya mungkin nanti 3 koin ini price actionnya akan saya share juga lewat Telegram. But dua yang saya review yaitu Ethereum dan Polygon ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan next video update altcoins saya masih bingung ya, mungkin saya akan ambil dari koin-koin pilihan ini ya. Jadi salah satunya ada BNB, kemudian Aptos, Phantom, dan juga Litecoin. So guys, kita langsung aja mulai ke Ethereum-nya terlebih dahulu. Sebenarnya good news-nya ya, walaupun posisi Bitcoin finally itu mendapati rejection ya, at least rejection yang memang sudah kita antisipasi karena ini possible wave B. Ya, jadi overall-nya adalah ini wave A, wave B, dan possible wave C. Ya, nanti detailnya mungkin saya akan bahas di video khusus untuk Bitcoin-nya, jadi bisa lebih detail ya penjelasannya. Nah, teman-teman, good news-nya adalah Bitcoin turun dengan Bitcoin dominance. Walaupun di sini saya nggak yakin ya, maksudnya dia turun bener-bener untuk total buang barang ya masuk ke altcoins atau mulai dibelanjai di altcoins, atau di sini dia hanya turun untuk retest saja terhadap salah satu area support resistance. Ya, jadi kalau misalkan di sini adalah support resistance dan dia bisa bertahan, ya ibaratnya ini adalah satu kondisi yang kita harus waspadai gitu ya, dalam tanda kutip. Bagaimana jika di sini tertahan dan harganya mantul lagi gitu ya. Kalau misalkan Bitcoin dominance-nya mantul ya berarti yang lainnya akan suffering gitu loh. Jadi kayak ini sekedar penundaan aja lah ibaratnya ya. Jadi nggak terlalu terasa ketika Bitcoin-nya turun tajam, tapi nanti ketika waktunya tiba ya gantian ya, altcoins yang benar-benar rontok gitu. Dan salah satunya lagi, kalau saya tadi nggak salah lihat ya, saya sempat ngecek Ethereum Bitcoin, ini posisi kita di time frame daily suddenly nge-spike ya, dapat semacam bullish engulfing di sana, dan itu terjadi di kisaran Fibonacci 0,71 ya, at least dari swing yang kita sudah marking beberapa waktu lalu. Ini by the way masih chart yang lama banget ya, saya masih belum utak-atik dan angkanya masih di situ gitu ya. Jadi kalau saya extend ya ini ya, dari swing low dan swing high ini ya menyebabkan si Ethereum kelihatannya mengalami koreksi, dan sejauh ini di level Fibo 0,71 itu kita udah dapat reaksi ya, dan reaksinya kalau lihat dari time frame daily sih kelihatannya cukup menjanjikan. Minimal Ethereum mungkin bisa gerak bebas dulu lah ya, tidak terlalu terbawa atau terdampak dari si Bitcoin-nya. Nah, bukan berarti Ethereum di sini akan benar-benar strong ya, karena tetap kita lihat di sini bahwa dia tuh punya yang namanya price action masing-masing. Dan posisi Ethereum kalau based on time frame daily, ini yang menjadi concern saya selama beberapa waktu terakhir adalah trendline tersebut, dan itu sudah berhasil di break ya, at least pada close candle 2 harian yang lalu. Itu si Ethereum udah berhasil close di bawahnya. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, ini adalah area supportnya ya, ini juga belum berhasil di take out ya, dalam artian di sini kita hanya terkonsolidasi antara high point di 17.30 dan low point di kisaran 15.50. Ya, jadi mungkin kalau misalkan sebelumnya di sini saya mengantisipasi sebuah possible double top ya, which is saat ini sudah terkonfirmasi, maka saat ini kita bisa lihat ada potensi juga untuk si Ethereum di sini mengalami yang namanya double bottom. Ya, kita lihat secara body to body, setidaknya posisi low price saat ini itu belum benar-benar melewati low point daripada body candle sebelumnya di kisaran tanggal 11 September. Ya, akan tetapi tetap teman-teman, concern saya adalah trendline ini sudah berhasil di breakdown. Dan kalau itu sudah berhasil di breakdown, maka ada indikasi atau bisa dibilang ya ada potensi lah untuk si Ethereum di sini meneruskan pelemahannya sampai kembali ke kisaran level $1.400. Ya, ini untuk target jangka menengah apabila kita berhasil close di bawah area ini, karena secara close candle berarti kita terkonfirmasi nih udah ada lower low dan bisa aja bergerak impulsif ya. Itu menjadi satu concern yang saya perhatikan untuk Ethereum saat ini. Meanwhile, kalau kita lihat di time frame hourly-nya,
Ini ada trend line, technically trend line tersebut sudah broken ya, atau sudah berhasil di breakdown. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada exponential moving average 21 time frame 4 jam. So far masih bereaksi cukup baik ya untuk mempertahankan tekanan, maksudnya momentum daripada tekanan jual atau tekanan dari si bear-nya. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu low point yang technically sudah berhasil di breakdown juga pada pergerakan si Ethereum dalam kisaran beberapa candle dari candle 4 jam terakhir ya, which is ini beberapa hari terakhir berarti ya kalau kita lihat teman-teman. Progresnya sendiri cukup agresif saya lihatnya ya, tekanan jualnya cukup lumayan. Dan kalau teman-teman mau tambahkan lagi, di sini sebenarnya kita punya low point yang tadi saya marking ya di time frame daily, berpotensi menjadi double bottomnya kita. Ya, akan tetapi masih ada cukup ruang sampai ke level tersebut, dan close candle time frame 4 jam pada sekitaran jam 11 tadi itu seperti mengkonfirmasi bahwa reaksi dari sellers itu masih cukup powerful dari area atau indikator exponential moving average 8 yang mengindikasikan bahwa tren jual yang ada pada Ethereum juga sebenarnya kuat ya, walaupun Bitcoin dominance-nya dia turun, walaupun si Ethereum terhadap Bitcoin-nya cenderung menguat, tapi tetap ini kondisinya si Ethereum sendiri itu dalam tekanan jual yang lumayan agresif. Ya, sisi lain saya lihat secara struktur aja, secara sederhana kalian bisa lihat ini low point kita sebelumnya, kemudian technically mungkin ya di sini adalah low point sebelumnya juga, ada high point sempat di retest tapi kemudian ada rejection kembali terjadi dari sana dan membawa si Ethereum untuk turun kembali. Ya, saya pikir ini yang menyebabkan ini terjadi juga karena faktor Bitcoin ya, dia akhirnya patah dari level key support yang kita kemarin mention. Makanya saya bilang, satu-satunya key support yang kalau misalkan di break bisa bikin Bitcoin ngucur ya, di key support yang kemarin saya mention itu. Ya mungkin nanti akan kita coba untuk review lagi di next video untuk Bitcoinnya dan bagaimana planningnya seandainya teman-teman ada yang sell short ya. Ini personally saya pun masih hold ya posisi sell short, dan tadi kita sempat ada live streaming juga bareng teman-teman di Advance Group sekitar pre-New York ya. Kita ngebahas bagaimana saya ngelihat Bitcoin memang ada potensi untuk rebound, tapi selama dia tidak berhasil break dari exponential moving average 21 time frame 1 jam dan ternyata masih di respect banget sampai sekarang, akhirnya ya kita bisa lihat ya Bitcoin finally drop lagi sampai di bawah $27.000. Oke, so kondisi tersebut sebenarnya juga nggak lepas dari data ya. Tadi PPI angkanya cenderung positif. Terus tadi saya cek juga dari FOMC Meeting Minutes punya report. Ini sebenarnya ada report dari hasil pertemuan September dan sudah dijelaskan ya bagaimana stance-nya si The Fed di sini secara lebih detail lagi. Ya kalau teman-teman mau baca ya silakan. Total ada sekitar 10 page ya lebih kurangnya. Tapi ya begitulah ya, pembahasannya boring lah ya. Lebih kurangnya itu lagi yang direview sama mereka dan dibahas oleh mereka ya. Dan untuk Ethereum sendiri balik lagi teman-teman, saya tidak melihat dari segi pola ya. Kalau misalnya kalian mau lihat ini sebagai pola, mungkin kalian menilai bahwa ini ada potensi seperti descending channel ya, sebenarnya nggak ada masalah gitu ya, karena balik lagi patokannya kan tetap ya dia harus break juga terhadap previous high-nya. Kalau misalkan dia tidak mampu break dari previous high ya berarti tidak valid loh untuk dia istilahnya dikatakan berhasil mengalami reversal ya, kira-kira seperti itu. Sementara ini pandangan saya terhadap Ethereum. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nanti dia naik, dan sekali lagi selama rejection masih terjadi, maka Anda harus mempertimbangkan bahwa Ethereum itu bahkan bisa drop di bawah area key support ini dan bergerak ke level yang lebih rendah ya. Jadi sementara itu view saya seputar Ethereum ya. Saya belum ngelihat dia siap untuk bullish ya. Kalau misalkan kita mau lihat dia siap untuk bullish ya minimal dia harus break dulu ya. Kalau misalkan untuk saat ini saya juga nggak ngelihat nih istilahnya kalau teman-teman mau sell short ini terlalu rendah, kalau mau cari long position ya minimal biarkan dia flip biasnya dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian udah lihat dia sukses nih create higher high, nah di sini baru nanti kalian cari setup untuk melakukan long position pada saat retracementnya atau setelah dia meng-create semacam base setelah breakout terjadi. Oke, nah itu sementara untuk Ethereum. Kemudian kita lanjut ke update berikutnya ya. Jadi as requested by you guys ya, viewers setia daripada YouTube channel Kevin Saili, kita akan review untuk Matic Polygon ya. Ini adalah poin atau peringkat nomor 2. Nah teman-teman, Polygon Automatic sebenarnya beberapa waktu lalu saya sudah review ya, saya sudah analisis ya di sini secara lengkap di 12 harian yang lalu lebih kurangnya, dan yang menjadi concern saya masih sama yaitu si trendline ini, dan ternyata concern tersebut benar-benar
terjadi ya gitu. Dalam artian di sini terjadi adalah kita melihat lagi-lagi mendekati trendline itu, kita langsung mendapati adanya selling pressure atau reaction dari sellers. Ya sebenarnya nggak semerta-merta level itu aja, karena kalau kalian tambahkan di sini juga ini berpotensi SNR ya, SNR yang akhirnya menjadi tahanan juga, karena begitu dia nyentuh level itu ngepok aja itu malah jadi pin bar ya. Jadi buntutnya panjang sekali ke atas dan closingnya itu seperti either spinning tops atau kalian bisa consider sebagai doji. Ya, the next day-nya time frame daily kita bisa melihat ada yang namanya shooting star ya, jadi kayak pin bar ke atas begitu saja. Dan setelah itu kita ngelihat Matic bener-bener break low ya dari previous low ini atau support level di situ. Dan kalau saya extend ke samping ya ini balik lagi ya, SNR lagi ya, lebih kurangnya di sini teman-teman. Dan karena sudah berhasil break di bawah situ ya udah kita berarti tahu nih bahwa Matic saat ini benar-benar didominasi oleh sellers gitu ya. Dan satu kunci areanya adalah level ini, which is nggak boleh di break ya. Kalau $0,5 dia berhasil break ya udah kita tahu nih ekspansi range pada Polygon atau Matic itu bisa kembali sampai ke $0,45 ya, dari kisaran $0,5 ya lebih kurang berarti sekitar 0,05 sen ya, cukup terasa karena kalau dari segi percentage ini lumayan banget teman-teman ya, sekitaran lebih kurang 10%-an. Jadi ya tentu saja harus hati-hati ya di dalam menentukan apakah di sini sudah ideal untuk transaksi atau belum gitu ya, terutama untuk buat teman-teman yang pengen nge-buy. Ya, kalau saya lihatnya lagi di sini, kita coba untuk breakdown dari time frame seperti 4 jam. Yang terlihat ya, sekali lagi SNR yang tadi saya marking itu benar-benar sudah berhasil di breakdown. Lalu kita punya semacam trend line di sini. Ini trend line-nya pun saya pikir bukan trend line yang powerful banget. Ya, so far sih kita bertahan di level tersebut, akan tetapi dengan tekanan jual yang masih cukup agresif ya. Closing candle time frame 4 jam di jam 11 tadi menunjukkan bahwa sellers itu benar-benar masih mendominasi. Ya, di sini kita memang punya area demand. Tapi pertanyaannya adalah apakah demand tersebut benar-benar cukup ya untuk membuat si Polygon Automatic di sini mengalami reversal. Kalaupun reversal, yang saya percaya at least berdasarkan time frame 4 jam, kalian bisa lihat bahwa ini adalah satu swing penurunan. Jadi kalau retracement terjadi, I think very likely ini malah menjadi potensi untuk lower high-nya dia sebelum nanti penurunan lanjutan bisa terjadi. Oke. Kalau untuk saya pribadi, Polygon Matic sebelumnya kita antisipasi ya, di advance group kita ngelihat di sini ada sebuah bearish flag pattern. Kemudian ketika dia berhasil break low, sebenarnya ekspektasi kita kalau bisa ya dia kasih kita retracement dulu nih sampai ke level ini. Jadi baru kita bisa cari setup sell short yang lebih ideal gitu ya, dengan risk reward yang lebih baik. Tapi ternyata nggak sampai sana. Kita cuma ngelihat dia sebatas flag pattern, close candle di bawahnya aja itu udah langsung ngasih reaksi yang cukup signifikan ya untuk pergerakan Matic. Bahkan kalau teman-teman aware saat ini juga sempat tercipta sebuah base ya, ada sebuah tahanan seperti drop kemudian dia rectangle atau create base ya, jadi kayak 1 2 3 4 wave atau 1 2 3 waves ya, lebih kurangnya kayak flat pattern jadinya ya, ABC flat pattern lebih kurangnya. Udah langsung kena reject lagi ya. Rejectnya dari mana? Teman-teman coba perhatikan exponential moving average 21. Selama EMA 8 dan 21 tidak berpotongan ke atas, ini berarti tekanan jual pada si Matic itu masih bisa berlanjut. Dan oleh karena itu ya kita bisa lihat ya bahwa harga si Matic ini pun langsung break low lagi nih terhadap previous low-nya. Jadi kalau saya boleh tambahkan, ini adalah low point kita atau support level kita sudah successfully di breakdown dan sekarang berpotensi untuk bisa menjadi sebuah level support ya. Kalau misalkan dia ketahan di situ, ya ini jadi resistance ya, nanti bisa kena reject lagi dan turun lagi. Cuman kalau saya ngelihatnya sih, ini kita benar-benar dilema ya antara key support level dengan key resistance level. Ya, saya pikir kalau misalnya mau di buy sekarang, ini ngelawan arus, berarti resiko kita cukup tinggi. Kalau kita sell short, kita follow the trend. Cuma permasalahannya kamu sell shortnya lebih rendah ya di harga yang udah cukup murah. Bagaimana kalau kita malah jadi liquidity? Ya itu tentu saja bukan hal yang kita harapkan. Ya, mungkin kuncinya adalah kalau closing jam 3 nanti membentuk semacam pin atau kayak istilah kayak hammer pattern atau mungkin pin bar ya. Dan kalian ngelihat harga pelan-pelan mulai retracement, mulai naik di atas previous high-nya. Oke, berarti kalian tahu. Nanti kalian bisa gunakan yang namanya pivot retracement ya, mencoba untuk mencari tahu sejauh mana sih kira-kira proses retracement pada si coin Matic ini. Nanti setelah harganya berlangsur-langsur ke harga lebih tinggi, kalian tinggal cari setup untuk melakukan sell short dengan asumsi bahwa harga di sini bisa bertahan di previous SNR-nya. Dan bahkan kalau kalian lihat lagi secara gambaran besar, ini bisa banget loh jadi head and shoulders
Ya, sebenarnya bukan head and shoulders dari segi pola, tapi lebih kepada kita ngelihat di sini bahwa ada yang namanya proses transisi. Ya, dari yang tadinya dia create higher high, kemudian mulai menjadi lower high, ketika dia naik pun di sini menjadi lower high. Jadi istilahnya kita ngelihat ada proses transisi untuk menuju ke harga lebih rendah. Walaupun sekilas kalian akan lihat ini seperti head and shoulders pattern. Tapi logiknya ya teman-teman, secara struktur, secara trend atau flow-nya itu lebih kemana? Lebih ke sellers atau ke buyers. Nah, di situ menjadi pilihan kalian ya untuk menentukan mana kira-kira transaksi yang menurut kalian lebih high probability. Alright? So, itu dia teman-teman sekilas untuk update saya seputar Polygon, Matic, dan juga untuk Ethereum. Penjelasan saya harusnya cukup clear. Saya ngelihat secara bias di sini masih cenderung bearish. Tekanan jual masih bisa berlanjut. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin udah lagi preparation untuk buy, kalau kalian pengen buy-nya di spot, mungkin kalian pengen cicil ya feel free teman-teman sekalian. Tapi kalau untuk futures market, kalian harus menunggu sampai ada reason yang benar-benar clear kalau kalian mau masuk buy. Sebaliknya, ketika kita mau sell short ya kita sebaiknya menunggu sampai kita memasuki area premium atau harga di mana atau area di mana harganya itu biasa di atas Fibonacci 50% atau 61,8%. Oke? So, teman-teman sekalian, thank you banget udah nonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan cukup jelas dan kita berjumpa kembali di video update untuk Bitcoin. Cheers guys. Have a nice day and God bless guys. Bye bye.